Jadi gitu ya teman-teman. Jadi yang di kandang ini itu total ada 12 ekor dari satu koloni. Waktu itu kita di atas ya, pas dikawin sama si cucunya Ariel itu ada 2 ekor yang memang belum lahiran. Kemungkinan ini dia mungkin satu kali estrus terlewat ya. Jadi yang 10 ekor itu alhamdulillah sudah pada lahiran, dan ini sisa 2 ekor yang masih bunting. Bisa jadi telat karena sekali estrusnya ketinggalan, dan ini baru hamil tua. Mudah-mudahan lah secepatnya lahir ya, karena teman-temannya sendiri itu udah pada lahir gitu. Ada yang lahirnya 1, ada yang lahirnya 2. Jadi alhamdulillahnya sih ada yang 2 ya. Jadi kalau memang Dara, kalau ada yang memang Dara itu beranggapan biasanya lahirannya 1, sebetulnya ada kemungkinan juga lahir lebih dari 1 prolific, karena sifat dasar dari si domba Garut itu sendiri adalah prolific. Dengan demikian si Dara pun itu kemungkinan juga bisa melahirkan lebih dari 1 ekor. Yang di kandang sekat ini itu kita semuanya dikawinkannya di atas 1 tahun. Supaya apa? Supaya aman. Jadi saya nggak pengen ada kejadian lagi domba-domba yang memang secara fisiknya besar tapi usianya belum masuk. Sekarang saya rubah untuk domba Garut. Gitu. Kalau untuk domba Garut saya pokoknya dikawinkan itu 1 tahun lebih ya, atau setelah plek baru kita kawinkan dengan jantan. Tuh paling nanti saya kasih lihat nih domba-domba anakannya ya. Itu sebetulnya sudah lahiran di 1 bulan yang lalu, 1 sampai 2 bulan yang lalu. Karena waktu itu dengan keterbatasan waktu saya belum sempat buat konten ini. Jadi sekarang saya mau coba buat konten lagi supaya teman-teman tahu proses dari awal kawin itu sampai si domba itu lahiran, dan ada perkembangannya sampai 3 bulan ke depan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, anakannya dari 1 koloni ini ya, yang lu 1 koloni, teman-teman bisa lihat nih anakannya. Ada kasus memang di anakan yang 2 ekor itu sepasang jantan betina, namun si jantan lebih dominan. Jadi di sini lihat nih badannya itu nggak sama gitu. Jadi itu wajar sih, wajar karena memang si jantan lebih dominan. Tapi lebih bagusnya sih memang si 2 anakan itu sama besarnya. Tuh. Nah, di sini juga ada beberapa domba yang anakan 1. Anakan 1 insya Allah lah lebih terjamin ya dari segi bobot, dari segi pertumbuhan. Karena apa? Karena dia itu tidak ada saingan dari teman-temannya. Jadi si anakan 1 ini ya dia dapat susu dari dua puting ya, 1 ambing, nggak bagi-bagi dengan anakan lain. Kalau misalnya anakannya 2 itu udah pasti bagi-bagi. Kecuali memang ketika anakan 2 ini perlu sekali teman-teman itu memberikan nutrisinya berlebih, beda dengan anakan yang 1. Gitu. Jadi kalau misalnya anakan 1 ya taruhlah sekian jumlahnya, ya anakan 2 teman-teman harus memberikan porsi pakan untuk indukan yang berlebih gitu. Mudah-mudahan dengan banyaknya populasi itu ya si indukan pun badannya tetap terjaga ya, nggak rusak. Jadi teman-teman harus tetap
perhatikan juga indukannya badannya. Jadi kalau misalnya indukannya badannya kering, teman-teman mau nggak mau itu tambah lagi pakannya. Kalau misalkan lihat ambingnya kecil, itu nanti teman-teman dilihat lagi apakah memang ini layak jadi indukan selanjutnya atau tidak. Karena ada beberapa kejadian itu ambingnya kecil, dia itu kurang bagus untuk anakannya. Jadi dari daraan pun kita belum bisa menjudge bahwa ini adalah indukan yang baik. Indukan yang baik itu bisa terlihat ketika ada 2-3 kali siklus anakan dengan ambing yang bagus atau dengan pertumbuhan anakan yang bagus. Baik itu di lahiran pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi ada beberapa anakan yang memang lahirannya betina, ada yang lahiran jantan. Itu kita juga tidak bisa memastikan gitu untuk di domba ya, untuk seksinya sendiri. Jadi memang semuanya ini memang udah setelan dari Allahnya, kita dikasih rezekinya seperti apa gitu. Itu paling kita kalau benar-benar breeding, indahnya di situ. Kita benar-benar melihat anakan lahiran itu berapa ketika di USG. Kalau teman-teman punya USG, kalau di saya tidak punya USG, jadi berdasarkan feeling saja dan pengalaman. Kalau dikasih 1 ya alhamdulillah, kasih 2 alhamdulillah, kasih 3 alhamdulillah. Intinya sih ya gimana caranya si anakan ini bisa benar-benar kita urus dengan baik gitu. Jangan sampai dikasih anakan banyak, anakannya nggak diurus, udah gitu indukannya badannya rusak gitu, sayang sekali. Ini di sini kita benar-benar tidak mengamalkan kaidah dari si breeding itu sendiri. Kita harus benar-benar memberikan anakan yang terbaik dan juga kestabilan atau kesehatan dari indukan itu sendiri. Jadi si indukannya ini memiliki hidup yang lumayan panjang. Jadi nggak sampai lahiran 5 kali badannya rusak gitu. Mudah-mudahan dengan teman-teman melihat konten ini, teman-teman tetap semangat untuk breeding. Saya juga masih banyak kendala. Jadi setiap kali ada siklus itu selalu ada pengalaman baru dalam beternak. Nah, mungkin disitulah indahnya beternak. Ya, semua ini kita tidak punya kuasa. Semua di sini kita sama-sama belajar. Kita di sini ikhlas tawakal bahwa ini memang adalah anugerah pemberian dari Sang Maha Kuasa. Betapa indahnya segala bentuk kelahiran dan segala bentuk jumlah anakan yang kita dapat. Karena ya teman-teman juga inginnya mengharapkan si anakannya itu lebih dari 1. Kalau saya sih anggapannya diberi berapapun ya kita harus tetap bisa merawatnya gitu